Tapi kayaknya apapun yang kita bahas tadi after game pertama dibantah loh. Onyx masih nge-ban Granger-nya. Dan nggak ada template second pick. Nggak ada template second pick, lihat. Lunox, Granger, Uranus. Ini bener-bener respect 3 pemain EVO sekaligus. Biasanya di draft early di first pick B kalau kayak gitu. Iya, bahkan biasanya second pick itu nge-ban Baxia. Nge-ban Baxia. Ini nggak ada Baxia sama sekali. Iya, Baxia open semua ya. Dan Halo. justru dari EVOS pun nggak ada perubahan yang signifikan loh, meskipun mereka pindah ke first pick. Karena masih ada Angela, Grok, dan juga Nah, Yuzong. Yuzong ini perbedaannya. Karena kan ya balik lagi, kalau kita ngomong soal first pick atau blue sides, mereka lebih punya kemungkinan untuk nge-lead bagaimana drafting phase-nya. Makanya mereka bisa ban Yuzongnya. Iya. Jadi ini adalah alasan kenapa Adi jadi best coaching. Karena sekarang udah respect band semuanya. Respect ban. Adi D-nya dewasa ya. Dewasa. Oke, dan sekarang udah mulai bergeser lagi ya dengan Hayabusa dan juga Harriet yang akan menjadi prioritas. Jadi pertanyaan untuk EVOS akan dijawab dengan Marcel juga atau biarin Cici fleksibel dulu? Dia mau coba buat menangin early temponya. Mereka bawa Baxia dan berarti dengan begini Onyx harusnya udah siap dong. Iya sih, tapi kayak ngelihat adanya Baxia, Cici dan juga Yif yang keluar di saat sih masih open. Oh, malah itu alasannya. EVOS emang sengaja ngambil Yif biar Onyx-nya itu di-lead, diambil Zuxin dan itu bakal jadi losing laning. Betul. Tapi kali ini dengan Baxia yang muncul dan apabila digunakan oleh Albert, berarti shifting dari hyper carry Albert udah nggak ada di game kedua. Masih bisa fleksibel juga sih di sini. Iya sih. Baxia bisa roam dan Cici masih bisa gold lane. Karena emang kalau di 3 di atas biasanya masih blind gitu loh. Masih blind dan ini good band sebenarnya dari Coach Adi lagi. Kita udah sempat lihat ada Franco di sana. Jadi ini kan combo yang dinamis banget. Kayak lu gak butuh level 4, lu butuh level 2 buat Franco, lu butuh level 3 buat Baxia, udah bisa jalan gitu rotasinya. Dan EVOS pernah membawakannya itu di regular season. Betul. Combo-combo pasti ya. Iya, apalagi ngelihat untuk dari Onyx sebenarnya kepastian damage mereka udah ada gitu loh. 3 awal laku-laku Hayabusa dan juga Harith gitu loh. Tapi menurutku untuk mid lane-nya dari Onyx ya, mereka butuh yang lebih pasti lagi nggak sih dengan damage per second gitu loh. Ngelihat bagaimana EVOX tuh bakal main team fight panjang banget ini. Mereka masih punya Baxia untuk ya balik lagi defense bagian depan ya, Yif untuk teritorial, Cici untuk main kiting-nya. Kalau misalkan mereka nggak ada damage yang bisa menyetarakan kiting itu, kayaknya ini tinggal main gimana cara narik ulurnya EVOX aja sih menurutku untuk di game 2. Parsial lagi good pick juga sebenarnya buat Sans. Tapi aku penasaran deh, kenapa ada Hilda yang masuk ke band keempat dari Coach Finn ya? Apakah Assassin ada potensi buat diambil juga nih untuk Albert? Kayaknya masih besar kemungkinan sih, karena ya balik lagi Baxianya masih flexible pick. Iya. Cicinya juga di sini masih sangat-sangat memungkinkan untuk jadi gold laner juga. Jadi mereka bakal play around Assassin dan sekalipun emang Assassin yang tersisa di sini kebetulan masih ada Lancelot. Jadi itu yang mungkin dikhawatirkan ya, takutnya nanti Hildanya tetap bakal menjadi elemen of surprise, Parsennya juga ditutup. Dan berarti nggak bakal bermain area of effect ya. Ini masih ada posibilitas si Sun Sin pun muncul sih. Masih. Karena emang di atas juga nggak ada Sun Sin ya. Iya nggak ada. Makanya kan di sini matchupnya juga udah kelihatan Hayabusa kan, dan dimana kita tahu sendiri kalau misalkan Hayabusanya leading di early, ternyata ya masih bisa mumpuni lah untuk memenangkan matchup. Tapi Onyx juga sama, ada cobaan ya kita cobain. Ada Zuxin juga di sini. Ketemu Yif, ya ketemu Yif, nggak ada masalah. Tapi mungkin tujuan utamanya adalah dia ingin mengganggu bagaimana priority Baxia ini. Cuman masih bisa seenggaknya masih bisa dianulir nggak sih dengan romer AOE gitu loh yang bisa keluar dari Onyx, karena sejauh ini kan berarti Gatot Kaca juga masih open sih untuk bisa nge-reach, setidaknya nge-reach ya. Karena ada Reef atau kalau enggak ya jawaban akhirnya kalaupun emang pengen in and out gampang ya langsung udah kayak tadi. Iya, tapi fleksibel ya. Dari EVOS mereka langsung mengubah ke arah Yusunshin. Dan dengan adanya Cici yang masih fleksibel, apakah ini akan menjadi Cici lane? Dan nanti akan muncul satu EXP laner lagi, masih ada Esmeralda juga masih ada. Esmeralda Arlot, Esme sih mungkin. Oh, Alice lagi ternyata. Alice lagi. Oke. Tapi kali ini udah gak ada Yuzong nih, jadi setidaknya match up di laning phase-nya lumayan aman nih buat nanti Randy. Yang menarik di sini nih, Gatot Kaca possible buat diambil, dan ingat Gatot Kaca juga salah satu hero yang paling sering dipick sama Kiboy dengan win rate 93% ya. Iya, win rate begitu banyak dan dibutuhkan juga untuk bisa ngepenetrasi ke arah belakang. Menurutku jadi pilihan yang baik juga gitu loh. Apalagi kita tahu sendiri lah untuk Eris, di era late game main ini pasti bakal close combat banget, bakal area banget. Seenggaknya dengan adanya tahun dari Gatot Kaca itu bisa ngedelay lah beberapa inisiasi dari teman-teman EVOS. Tapi gak kali mereka mau balas dengan early aggression.
Karena di sini gua rasa dari Onyxnya emang mau makanin midnya kan lumayan ini ya. Jadi biar Sunset itu tetap main, karena kalau midnya nggak dibantuin Fokus mid ya. nanti malah di freeze sama si Yivi-nya kan, karena menang match up kan dari Evos-nya. Oke, oke, ini dia untuk drafting dari game yang kedua yang akan kita saksikan untuk hasil seperti apa. Apakah untuk Onyx atau EVOS bersama casters kita ada Ranger Mas dan juga Lim Gokil. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang luar biasa. Dan buat kalian yang semua masih berada di luar dari MPL Arena, silahkan masuk ke dalam. Karena sebentar lagi derby internasional untuk di game yang kedua akan dimulai. Itu dia, mampukah EVOS mengejar dengan skor 1 sama atau Onyx yang akan masuk ke dalam match pointnya Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Oke, so MPL Arena mana tepuk tangannya? Gemuruh hujan di luar akan kalah dengan gemuruh yang di dalam MPL Arena. Kita akan menyaksikan derby internasional yang masih berlanjut. Dua-duanya menunjukkan ketajaman dari sang landak dan juga ketajaman dari taring sang raja hutan. Itu dia, bahkan tadi para panel kita juga bilang ya, dia dalam kondisi under pressure, Albert dia masih well perform, dia masih perform dengan sangat-sangat baik. Tapi ya satu aja gak cukup, mereka perlu perform as a team dan sekarang Baxia di posisi Royal Mercy. Yes, betul sekali Lim. Dan bahkan di sini kita menyaksikan dari segi emblemnya. Ngomongin Karabaxia ya, dia emang butuh tahan badan. Tapi untuk dari posisi seorang Cici, ini memang akan ada mobility yang cukup cepat. Mungkin mereka cukup mengandalkan posisi dari agility-nya. Iya ya, apakah Erlan keluar dari hero marksman ya? Ini menjadi salah satu hal yang akan positif untuk EVOS. So far marksman ini soalnya gendong banget kan? Yes. Ya karena di respect juga sih tadi memang kebetulan. Wah, gak mati kemarin hampir. Satunya ya karena dia udah lepas tangan aja. Ya itu udah oke Dari lah. device. Ya itu fine lah. Tapi untuk early game sepertinya lumayan tenang ya di game kedua kita ini. Screening dari Keyboy, pergerakan dari Key, kayaknya nggak terlalu barbar seperti game yang sebelumnya. Tapi Randy ini ngedorong 2 player di bagian bawah. Lumayan bagus. Tapi untuk level 4, Lutfi harusnya duluan. Yes, tapi kali ini kalau kita menyaksikan Lim, agak lebih panjang ya nafasnya ya, lebih santai ya temponya Lim ya. Ya lebih pelan. Karena dari keduanya mungkin sadar Ji, initiate di awal ini nggak terlalu mudah lah bagi mereka. Keyboy hanya bisa ngasih vision dulu di awal, Key-nya juga. Kalau mereka tempurin nih, dipaksain, itu bakal makan waktu yang banyak banget. Oke. Kan kalau misalnya ngomongin ke arah tempo untuk team fight, ini adalah yang sebenarnya Lim. Mereka akan coba melakukan team fight di sini. Tapi lihat, di saat Albert mencoba untuk melakukan tempo dan memaksa Keyboy menuju ke arah flicker, ini menandakan informasi yang didapatkan adalah hanya satu awareness dia untuk di saat turtle, yaitu cuma di arah Lutfi. Tapi ternyata waktu itu tidak diberikan, dan langsung Prefators menuju ke arah belakang. Target mereka dengan tim fight cukup besar, dan juga Lutfi memilih untuk flicker menuju ke arah belakang, dan Keyboy mencoba untuk gambling mendapatkan 1 point kill, tapi nampaknya gagal, tidak tertukar oleh apapun. Ya mencari pertukaran tadi Keyboy ya. Tapi sayangnya damage-nya kurang sehingga gak ada pertukaran. Yang bisa didapatkan lagi Onyx mereka dapetin turtle, tapi EVOS mereka dapetin first blood. Oke, first blood tukar turtle. Tapi kalau first bloodnya mungkin kayak Skylar kayak tadi, atau mungkin ke arah jungler Kairi, itu masih oke sih menurut gue Lim. Ya sebenarnya ini poin atlas aja Ji. Iya. Kalau ngomongin untung ya jelas enggak. Tapi yang pasti sekarang Impact Jungle mulai dilakukan juga Kairi. Dia tahu nih Yesansin yang akan coba dibikin out farm. Dengan adanya Keyboy, dengan adanya Sans, early game yang harusnya dipegang sama Onyx. Yes. Dan jangan lupakan, Kairi salah satu pemain Baxia terbaik juga. Jadi Key, dia tahu kapan calculate yang bisa ditumbangin Key-nya, kapan Key-nya nggak punya damage, kapan Key-nya nggak punya badan. Dia tahu, untuk saat ini Key-nya masih setara. Untuk numbangin Key masih agak cukup berat. Mungkin main di menit ke-5 ke atas, Key akan cukup turun power dari ketebalannya. Iya. Paling jatuhnya jadi anti regennya aja kan. Yes, dari betul. pasifnya. Cuma ini Key-nya di-poke terus kayak gini lumayan bahaya nih. Bedanya Keyboy, dia punya quick sun guard. Dia bisa recover lagi HP-nya. Sementara kalau dari Key, mau nggak mau dia harus recall nanti. Dan balik lagi dengan rodanya. Oke. Melihat cara audience prediction, memang kita tahu Onyx banyak sekali. Tapi EVOS Fans jangan mau kalah kali ini. Karena ingat 50-50 selalu ada selama match berlangsung sampai game point ditentukan nih. Ya, sebelum 3 poin didapatkan oleh satu tim berarti masih jalan kan? Yes. Masih lanjut. Bahkan dari setiap gamenya sebelum base hancur juga masih jalan. World X langsung ya menjadi item pertama tanpa sepatu bahkan. Ini benar-benar bisa menjadi 1 poin yang bagus banget.
Dan ngelihat dari Turtle yang selanjutnya ini akan di setup kembali. Harusnya Onyx yang pegang tempo dan counter setupnya dari EVOS. Oke, kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka udah standby level menuju ke arah Turtle. Vision juga sudah terlihat dengan sangat jelas. Ki mencoba untuk menargetkan siapapun di depan sana. Tidak mau terlalu terburu-buru Vision karena Albert masih terlalu jauh, tapi Randy mencoba untuk zoning out Skylar. Membuat Skylar mengeluarkan zaman force terlebih dahulu, tapi ternyata trigger disiplin sangat baik. Meanwhile, Kairi menuju ke arah backline. Randy menangkap seorang Kairi dan Albert. Terkena Raging Sandstorm, tak following up damage ini akan hanya menjadi Raging Sandstorm biasa. Tapi Lutfi coba untuk dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Free di belakang dan real world manipulation menutup jalan dari Kiwi dan kawan-kawan. Tapi nampaknya Kairi masih ada satu bom konser yang menangkap. Tapi sayang sekali sabetan dari Albert terlalu sakit dan mendapatkan turtle. No perfect turtle for Kairi. Itu dia, masih lanjut sepertinya di Oke. arah mid lane. Tapi kayaknya udah pasti tumbang. Brave Fighters masih terlalu kuat dan Randy kali ini juga harus mundur ke arah belakang. Jangan sepelekan damage per second dari Suns karena Kairi masih di depan sana. Itu dia. Itu susah banget sih sebenarnya untuk tahan. Sementara lihat bagian top lane lagi. Pressure sebenarnya dari keduanya kuat. Tapi tadi objektif itu benar-benar diunggulin sama EVOS. Mereka dapat trade kill-nya, mereka dapat objektifnya. Beberapa skill yang terbuka, terpancing lebih tepatnya. Itu dari keduanya benar-benar mahal. Gak boleh sembarangan lagi sekarang untuk ngebuka skill. Even itu Randy dengan Top of Ruin yang tadi gak berhasil connect. Wow, permainan sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim Onyx kali ini. Benar-benar ngeredam gigitan EVOS. Berbeda dari game yang pertama. Karena mungkin bisa kita melihat sosok dari KYY kali ini. Mau tidak mau, dia akan sedikit memberikan hanya badan. Beda sama Gatot Kaca, beda dengan kalian. Tapi dia pakai Swallow! Ditelan di dalam turretnya sendiri. Dan Pangan Sasa akan menjadi target utama mereka. Masih ada flicker untuk defensif. San! Gila San! Still survive menukar dengan adanya Keyboy. Dan dibalikan kembali keadaannya posisi kali ini Kairi. Tidak mau tinggal diam. Dengan adanya KYY yang bakal menjadi target utama. Sayang sekali tidak ada Shadow Kill. Dan gila San still survive! Itu dia save dari Keyboy juga. Rela untuk tumbang. Rising Sandstorm digunakan untuk membeli waktu saja. Dan akhirnya tempo yang masih berjalan untuk Onyx. Masalahnya tadi key-nya coba untuk ditumbangkan. Ya tapi ya itulah key terlalu keras pastinya. Dreadnought Armor, Silence Rope. Oke, physicalnya ada. Dan magical defensifnya juga ada. Ya apalagi ini Baxia kan. Projectile akan sangat-sangat terganggu nantinya. Tapi kalau dari core-nya kita lihat Hunter Strike untuk kedua jungle. Perbedaannya Kairi, Skypiercer. Beda, ini berarti dia nggak terlalu terpressure untuk kali ini. Dan dia tahu damage dari Suns udah cukup dengan glowing yang akan dia miliki. Dan juga damage nantinya dari Keyboy juga akan cukup. Lutfi udah pasti salah satu damage dealer terbesar. Dengan eksekutor di tangan dari Kairi, Skylar ini tinggal bebas ke arah belakang. Iya, atau bisa juga sebenarnya untuk Kairi sendiri. Dia mau nge-punish depannya, Ji. Tapi Randy bakal coba dipunish kah? Tapi ngomongin KYY target utamanya menuju ke arah Suns dengan Raging Sandstorm yang sudah dikeluarkan. Tapi lihat Lutfi! Sending out, clicker for Swallow. Tapi nampaknya langsung ada Brave Fight dan Kairi! Still Turtle di depan Albert. Tampakan Albert menjadi point kill yang selanjutnya. Dibalikan kembali karena double kill dikeluarkan dan Shadow Kill! Skypiercer-nya menyala di sana. Skypiercer-nya sudah aktif walaupun shutdown didapatkan oleh seorang Randy. lagi? Double kill, 2 Skypiercer, 20 stack. wow, itu dia Skypiercer yang akan menjadi okupasi. Kairi masih mau lebih kah? Untung saja masih yang menyelamatkan Randy. Bayangkan kalau Randy di sana semua skillnya cooldown Lim. Itu dia teamfight yang terbilang hanya 4 karena Skylar akhirnya langsung mundur. Dia cari space farming lagi, dia hancurin midnya. Tapi EVOS, satu momentum saja yang mereka lepas. Langsung 2000 sampai 3000 gold hampir yang dipegang oleh Onyx. Satu buat teamfight yang gagal. Zoning dari Lutfi. Itu yang paling mahal dari Turtle kali ini. Karena Retribution dari Kairi itu jadi bebas. Dan Shadow Kill yang memang terbagi. Tapi karena hero semua yang ada di sana, damage-nya masuk. Skypierce-nya nyala. Dan efek punish, lethality-nya yang akan menjadi masalah next-nya. Itu dia Lim. Dia dapetin 2000 gold bahkan sampai menuju ke arah 3000 gold plus 20 stack Skypiercer. Ingat, stack Skypiercer untuk di MPL itu susah banget untuk didapetin Lim. Berhasil mendapatkan seorang KYY Raging Sandstorm dikeluarkan dari depan sana. Tapi Skylar bermain di dalam arena permainan real world manipulation. Ready pun tenggelam di telan bumi. Walaupun adanya Erlan di depan sana menutup jalannya Skylar, dia gak akan bisa bertahan cukup lama karena Kairi sudah standby on position. Bahkan Keyboy yang menutup jalan dari sosok seorang Erlan. Where are you going, Swallow? Nowhere to run. Dikejar bahkan tersisa Albert. Versus? Seorang diri. Dan gak bisa untuk dipukul mundur. Hanya mengorbankan Skylar. Mereka dapetin 4 keunggulan lagi-lagi di tangan Onyx. Skylar
Salah satu god laner yang tidak takut bertukar nyawa dari game yang pertama. Nyawanya ditukar dengan keuntungan yang melimpah. Itu selalu worth it. Terkadang memang kita tahu betapa harga sosok seorang god laner. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy. Mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Tapi Albert terlalu sakit yang bisa diberikan dengan ada Endless Battle yang sudah dimiliki. True damage-nya nggak bakal bisa ditahan dan dimiliki oleh seorang Keyboy. Oh Lordnya jadi reset, jadi ketahan. Oh ketahan, mereka tahu, mereka tidak mau membalikan kembali take keadaan, over. tapi reward manipulation. Take over Lord tidak ada permasukan dari sosok seorang EVOS karena Kairi tershutdown. Albert berhasil mendapatkan loot dan key. Shutdown yang sangat mahal. What a takeover EVOS. Mereka coba memanfaatkan dari laning jauhnya tadi. Panis ke arah Keyboy. Hadir di arah Lordnya dengan 4 melawan 5. Dan mereka makan jungle-nya dulu. Sekarang Lord yang lumayan berbahaya Onyx. Mereka harus stabilkan dulu temponya. Mereka harus kontrol dulu laningnya sebelum mereka coba untuk offense lagi. Oke, Skypister yang terkurang kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx tidak terlalu tajam dari Kairi. Dan untuk ngomongin dari Ki, dengan shutdown yang dimiliki ini menimbulkan impact yang sangat mahal. Kenapa? Karena dia punya item tambahan dengan sangat cepat, Lim. Oke, kaget saya kapalin ke kanan tadi. Gak masalah. Predicted ceritanya. Sementara dari purple-nya ini masih bisa di-secure. Dan defensif kayaknya bawahnya yang akan dikorbankan deh. Onyx mereka tahu nih nggak bisa semua lane mereka amanin. Jadi ya pilih aja untuk beberapa lane dan game fact by GoPay dengan 8 assist yang didapatkan di game kedua. Keyboy resmi menjadi player dengan assist terbanyak. 3.900 assist yang terlalu tinggi kita lihat. Dengan Lord yang tidak berhasil mendapatkan inner turret dari tim Onyx. Tapi mid lane turret selalu dijaga dengan ketat oleh Suns. Dia nggak mau kehilangan mid turret. Golden Choker telah dikeluarkan menuju ke belakang dari seorang Randy. Tapi nampaknya Randy ultimate for nothing. Reward manipulation juga untuk mendapatkan satu buah turret saja. Tapi sosok dari seorang Kairi tidak bisa terlalu lama berdiam di depan sana dengan Shadow Kill. Dengan Skypister yang tanggung membuat dirinya gagal mendapatkan point kill. Skala berpindah ke belakang bersama dengan adanya lebih. Albert terlalu mengganas kali ini. 5 point kill kembali dengan adanya 5 assist membuat dirinya mendapatkan hampir 100 kill participation. Itu dia. Dengan permainan front to back yang nggak bagus banget pastinya untuk berhadapan dengan Isansin. Holy defense-nya ke-trigger. Masih ada inner turret juga di arah mid yang harusnya mereka coba. Swallow jangan lupakan, ini Albert tidak bisa melakukan cover. Kalau misalnya Kairi sudah di dalam kemudian Swallow. Itu harus diingat dan oh my god, best turret Lim. Di turret. menit yang ke-11. Ya, Under 12. Bahkan dengan Lord yang udah di-clear berarti kan. Yes, betul Ini sekali. memang setup lanjutan yang sudah disiapkan. EVOS mereka tahu. Gak bisa nih kalau memang team fight besar-besaran. Mereka harus coba sedikit kiting. Ketika beberapa skill besar seperti Brave Fighter sudah keluar, itu baru bisa. Oke, reward manipulation for nothing. Agak sedikit terburu-buru untuk Purple Box saja. Untungnya masih ada retribution dari tangan Albert. Tapi nampaknya informasi yang didapatkan sangat mahal kali ini adalah turretnya. Udah membayar 6.000 total gold secara cash. 3.000 masih ada untuk EVOS. Iya. Tapi ya, selama mereka sekarang mundur dulu sampai reward manipulation-nya ada, gua rasa nggak masalah, Ji. Temponya nggak boleh dinaikin sampai ya benar-benar Swallow ada ultimate kembali. Dia nggak ada cooldown reduction. Adanya Glowing One, Blood Wings, dua-duanya nggak ada cooldown reduction ya. Bahkan Divine Glaive. Ini bakal menjadi striker kedua nih. Mungkin kalau ngomongin Cici di gold lane dengan Hunter strike damage juga perlu diperhitungkan. Tapi kalau Magical full dari Swallow. Tapi Ki mencoba untuk menutup ke arah jalan pulang dari seorang Kairi. Lihat damage-nya terlalu sakit. One by one situation menutup jalan dengan adanya Quest Shadow. Tidak ada jalan untuk pulang tapi Sans tidak akan tinggal diam. Backup. Menutup jalan membackup pasukan dari tim Onyx. Itu dia responsif yang cepat tanggap. Respon cepat tanggap dari para pasukan dari tim Onyx menutup EVOS mendapatkan keuntungan atas Kairi karena kalau Kairi tadi tumbang Indo akan mendapatkan poin kill yang sangat mahal karena mereka akan kehilangan satu, yaitu kehilangan Power of Retribution. Dia Sans langsung ngebuang flickernya tadi ya, ketabrak sama Baxia. Dan Lord mulai di set up, EVOS yang pegang tapi counter siap dilakukan oleh Onyx. Oh mereka nggak mau Lord, mereka mau orang. Mereka mencari orang terlebih dahulu dan mereka akan mainkan terlebih dahulu di Lordnya. Bahkan Lordnya bebas free di depan sana, kehilangan Keyboy dan Retribution untuk tim EVOS. Kairi tershutdown. Para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan pemain yang tersisa 2 dan ini bencana. Mulai mengejar kali ini EVOS dengan 5 member mereka siap untuk melakukan push untuk endgame. Ready nggak boleh terlalu terburu-buru, ingat damage turret ini terlalu sakit, ini memang tumbang tapi Albert mencoba berkalkulasi. Crimson Mega telah dikeluarkan, fokus ke damage turret, mencoba melakukan endgame dan EVOS ketabrak, membalikan kebalik kanan dan menggigit Onyx. 1-1 derby